Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat ya, dan terus semangat untuk belajar. Nah, untuk belajar biologi pada hari ini, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Ya. Sebelum kita membahas ke materi, tentunya kita tahu di lingkungan sekitar kita bahwa banyak berbagai jenis tumbuhan ya. Misalnya kalau kita pergi ke kebun, di situ kita jumpai pohon mangga ya. Nah, ternyata satu spesies mangga atau Mangifera indica memiliki banyak sekali varietas ya. Ada misalnya mangga apa saja? Ya, ada mangga arum manis, mangga mana lagi? Mangga gajah ya, mangga apel ya. Nah, jadi satu spesies memiliki banyak varietas yang ternyata rasa, kemudian fenotip atau ciri-ciri luarnya itu berbeda, kulitnya, ketebalannya berbeda, bentuknya berbeda ya. Padahal satu spesies mangga. Selain mangga misalnya pisang. Ya, pisang yang memiliki nama ilmiah Musa paradisiaca juga memiliki banyak varietas. Coba bisa sebutkan pisang apa saja? Oh ya, ada pisang Ambon, pisang kepok, pisang tanduk. Nah, juga sama, satu spesies ada berbagai varietas atau bisa disebut dengan istilah beraneka ragam. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang tingkatan keanekaragaman hayati yang meliputi ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Namun sebelumnya apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, di sini Ibu jelaskan materi yang sudah ada di LKS. Silakan buka LKS-nya halaman 21. Ya. Kita baca bersama bahwa keanekaragaman hayati atau biodiversitas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di daratan, di lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Nah, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies, dan ekosistem. Jadi, berdasarkan tingkatannya, keanekaragaman hayati tadi dibagi menjadi 3. Ada keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Apa sih keanekaragaman tingkat gen? Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, misalnya kita jumpai keanekaragaman pada buah mangga, pada buah pisang, atau misalnya kalau pada hewan burung merpati. Burung merpati, ternyata meskipun satu spesies berbeda-beda, ada yang warnanya putih, abu, coklat ya. Nah, jadi keanekaragaman makhluk hidup yang masih dalam satu spesies disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Ya. Nah, di sini bisa kita simak definisinya. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan susunan gen dalam satu spesies makhluk hidup. Ya. Jadi, gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi tersebut kita sebut dengan istilah varietas. Ya, contohnya tadi ada keanekaragaman warna pada bunga mawar. Kemudian keanekaragaman bentuk, ukuran, warna, dan rasa pada buah belimbing. Itu ada di gambar ya. Ternyata satu spesies buah belimbing ada beraneka ragam. Ada yang disebut dengan belimbing wulan, belimbing sembiring, belimbing malaya, belimbing madu, belimbing demak, dan belimbing Bangkok. Nih bisa
Kita lihat dari gambar yang ada di LKS kalau pengen lihat lebih jelas. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda jenis atau spesies, tapi masih dalam satu famili atau satu keluarga. Ya, contohnya apa? Nah, di sini bisa dicontohkan pada family Felidae. Felidae. Ya, tulisannya Felidae tapi bacanya Felidae. Misalnya, family Felidae itu ada harimau, singa, cheetah, dan kucing. Ya, nah, spesiesnya berbeda, tapi masih satu famili atau satu keluarga. Misalnya kalau di sini harimau itu bahasa latinnya Felis tigris, kemudian kucing Felis domestica. Jadi masih satu famili ya. Nah, kemudian contoh yang kedua keanekaragaman pada famili Leguminosae atau kacang-kacangan. Contohnya kacang buncis, kacang kapri, kacang hijau. Nah, dan yang terakhir keanekaragaman pada famili Solanaceae. Contohnya kentang atau Solanum tuberosum, tomat, Solanum lycopersicum. Ya, terung, kemudian cabai. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya, ada ini kentang, tomat, terong, dan cabai. Ini masih dalam satu famili, namanya famili Solanaceae. Ya, itu. Kemudian yang terakhir yaitu keanekaragaman ekosistem. Kita tahu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi bentuk dan jenis bentang alam, daratan maupun perairan di mana tumbuhan, hewan, dan organisme yang lain saling berinteraksi. Karena ada perbedaan komponen-komponen abiotik, misalnya ada faktor iklim yang berbeda, cahaya, suhu, air, tanah, kelembaban udara, faktor kimia bisa berupa salinitas atau kadar garam yang berbeda, tingkat pH atau keasaman yang berbeda, ya, menyebabkan adanya perbedaan pada ekosistem. Ya, ekosistem contoh ya, misalnya ekosistem di perairan ya, Anda air tawar dengan air laut. Kira-kira ikan yang ada di dalamnya berbeda tidak? Ya, tentu berbeda ya antara ikan yang hidup di air tawar dengan ikan yang hidup di air laut. Kenapa bisa berbeda? Karena kondisi abiotiknya, sebagai contoh misalnya tingkat salinitas kadar garamnya berbeda. Air laut kadar garamnya lebih tinggi ya dibanding dengan air tawar, maka hanya ikan-ikan tertentu yang dilengkapi dengan bentuk ginjal yang khusus yang bisa hidup di air laut ya. Dan ikan di air tawar pun begitu. Karena kondisi salinitas kadar garamnya rendah, maka struktur ginjalnya pun ada sedikit perbedaan. Begitu pula misalnya terkait dengan daratan ya. Ekosistem di darat ada misalnya ekosistem, atau di sini misalnya bioma ya, ada bioma padang rumput dengan bioma padang pasir. Tentunya berbeda keanekaragaman flora dan faunanya. Ya, itu untuk keanekaragaman ekosistem. Di sini disebutkan di paragraf terakhir bahwa keanekaragaman ekosistem, contohnya ada ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem hutan bakau, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, dan ekosistem padang pasir. Tentunya setiap ekosistem memiliki ciri fisik, kimiawi, dan biologis tersendiri yang berbeda-beda. Ya, untuk lebih jelasnya nanti yang ekosistem kita bahas di bab ekologi. Sekian untuk materi hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi silakan kerjakan review dan penerapan 1 pada LKS masing-masing untuk latihan mandiri di rumah. Tidak usah dikumpulkan, silakan dikerjakan saja agar lebih mengerti dan lebih paham tentang materi yang kita bahas hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.